Dikarenakan tauhid harus menjadi furqan, pemecah belah. Harus menjadi pemecah. Pemecah antara apa? Antara ahlu tauhid dan ahlu syirk, antara ahlul iman dan ahlul kufr. Tidak ada persatuan di dalam Islam, demi Allah, apabila persatuan tersebut di atas kebatilan. Gak ada. Kalau mau tauhid, persatuan, pengesaan Allah Subhanahu wa taala sebelum berbicara persatuan. Adapun persatuan yang dipaksakan di atas perbedaan akidah, perbedaan manhaj, maka demi Allah, kalaupun terjadi persatuan yang semu, nggak mungkin bertahan lama. Kalaupun terjadi hanya bersatu mereka ketika ada common enemy, musuh bersama. Kalau musuh bersama ini udah nggak ada, maka mereka akan saling membunuh satu sama lain. Kalaupun bersatu sebuah kaum di atas perbedaan, itu hanya karena common interest, karena ketertarikan bersama, keuntungan bersama. Ketika hal ini nggak ada, maka mereka akan menyerang satu sama lain. Nggak mungkin bersatu. Ya, dulu ketika rezim Umayyah yang berlaku, menekan rezim yang ada, menekan kekuatan yang ada. Kekuatan Bani-Bani yang ada adalah ketika itu Alawiyah dan Abbasiyah. Karena rezim yang berlaku supaya stabil kuasanya, maka gigi-gigi yang nongol, taring yang mulai nongol mesti ditekan dong, mau nggak mau. Kalau nggak stabil. Ya kan? Mereka sebagai kaum yang sama-sama tertekan, Abbasiyah dan Alawiyah nih, akhirnya bersatu. Kolusi atau istilah sekarang koalisi, berkoalisi. Oke? Mereka bersatu untuk melawan apa? Karena melawan musuh yang sama, common enemy, musuh bersama. Ketika Umayyah berhasil dijatuhkan, oke? Mungkin nggak ada dualisme kepemimpinan. Apa yang terjadi? Abbasiyah sikut Alawiyah, dibunuh-bunuhin Alawiyah, Abbasiyah naik tuh. Mungkin nggak? Afghanistan. Dulu kan dijajah Rusia, dijajah kafir. Red Bear komunis Rusia. Iya kan? 14 panji Islam lebih bersatu. Yang penyembah kuburnya, yang Mu'tazilahnya, yang Syiahnya, semuanya nyampur. Bersatu. Karena apa? Melawan musuh yang satu. Iya kan? Bersatu mereka. Punya musuh sama-sama. Akhirnya jatuhlah musuh tersebut. Rusia hengkang dari negeri Afgan. Apa yang terjadi? Mereka rapat. Gimana nasib kita ke depan? Sebagian kelompok bilang, kita yang pertama menyerukan jihad, kita yang berkuasa. Kelompok lain bilang, apa yang banyak berkorban? Kelompok kita. Kita yang lain bilang, apa yang banyak mati dari kelompok kita? Yang lain bilang, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap partai, setiap kelompok saling berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang ada, mereka perang satu sama lain dan tiap kelompok bilang Allahu Akbar. Mendingan sabar berada di bawah penjajahan kafir atau hidup di negeri fitnah yang muslim sama muslim bunuh-bunuhan. Mendingan mana? Sabar di bawah kafir. Rasul di Mekah 13 tahun, sabar. Melihat kemungkaran sebesar-besarnya kemungkaran, disembah berhala di rumah Allah. Sabar terus. Ini yang terjadi, jihad-jihad yang prematur. Yang prematur, tidak memenuhi syaratnya, di mana tauhid belum beres, persatuan belum, persatuan di atas tauhid pun belum. Rakyat sendiri nggak tahu yang sunnah yang mana, yang jelas pemimpin penguasa kita Syiah, zindik, maka kita harus jatuhkan. Tuh. Belum bersepakat, kalau udah jatuh siapa yang mau kita naikin belum tahu. Yang sunnah yang mana pun belum tahu, yang jelas penguasa Syiah gitu loh. Akhirnya digulingin. Sekarang mendingan kondisi. Dulu iya dikuasai Syiah tuh. Tahu gak sih maksud Anda di mana? Iya dong. Oke. Ya penguasanya namanya Bashar al-Kalb itu. Oke. Syiah, zindik itu, betul, setuju. Tapi minimal azan masih ada, sholat masih bisa, cari nafkah masih bisa. Sekarang mau keluar rumah ngeri peluru nyasar di sono. Jihad-jihad yang prematur. Hanya dengan semangat-semangat tapi nggak mau tahu tentang kaidah-kaidah jihad. Ikut musim, Arab lagi pada jatuhin pemimpinnya, ikutan. Terus
Begitu, akhirnya nggak jadi lebih baik kondisi. Ya, jadi tidak ada persatuan sebelum tauhid beres. Dusta, semu, persatuan yang bohong. Tauhid dulu. Persatuan baik di dalam Islam baik, tapi bukan berarti mempersatukan kebatilan dengan hak. Awas, la talbisul haqqa bil batil. Islam memerintahkan pecah antara bapak dengan anaknya. Karena apa? Karena tauhid. Sehingga seorang anak muslim tidak mendapat warisan dari bapak yang non-muslim. Gitu kan? Sehingga seorang istri mesti pisah dari suaminya karena berbeda agama. Mau nggak mau, Islam dari satu sisi memecah, iya, memecah belah antara hak dan batil, karena harus dipecah, nggak boleh dicampur. Dari satu sisi menyatukan antara orang-orang yang bertauhid sama, beragama sama. Persatuan tidaklah terpuji selalu setiap saat, nggak. Sebagaimana tidak selamanya diam itu emas. Katanya diam itu emas kan? Kalau kebakaran ente mau diam? Lihat kebakaran nih, orang pada tidur, ente lihat kebakaran. Oh, kebakaran, tapi diam itu emas. Biar aji angus. Beda antara cerdas dengan bahlul, itu dua hal yang berbeda, bro. Ini kan sekarang jargon yang kesini, dalil yang kesini dipakai untuk kesini, yang ini dipakai kesini. Akhirnya keder, kusut. Berangkat dari pengetahuan tentang manhaj, tentang akidah yang somplak. Akhirnya seringkali ditempatkan beberapa hal tidak pada tempatnya.